Kisah Nabi Isa alaihi salam. Rencana pembunuhan Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dakwah Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya berjalan baik. Terbukti bahwa pengikut Nabi Isa semakin bertambah dengan bantuan dari Hawariyun. Hal ini membuat kaum Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa menjadi geram. Kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan dibantu oleh Hawariyun. Ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu dakwah Nabi Isa sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa atas permintaan Hawariyun. Wahai para sahabatku, terima kasih atas kesigapan kalian dalam membantu perjuangan dakwahku selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap kebaikan kalian menjadi berkali-kali lipat. Wahai Nabiullah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula, kami merasa tersanjung ikut andil dalam perjuangan dakwahmu. Pada suatu hari dalam perjalanan, salah satu dari pengikut setia Nabi Isa merasa kelaparan. Mereka saling pandang dan tersenyum kecil. Percakapan antara Nabi Isa dan Hawariyun disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 112 hingga 114. Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memenuhi permintaan para pengikut setianya. Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 115. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Lain halnya dengan kaum Yahudi. Mereka sering meremehkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi. Maka dari itu, keimanan sulit menancap dalam hati mereka. Maka saat datang Nabi Isa menyampaikan ajaran kebenaran, mereka memusuhinya. Wahai saudaraku, lihatlah pengikut Isa sekarang makin bertambah banyak. Bisa-bisa murid-murid kita diambilnya pula. Benar, wahai saudaraku, pasti karena tipuan sihirnya, apalagi dia punya murid-murid yang setia. Kita tidak bisa diam saja dan menunggu keadaan berubah. Hanya ada satu cara untuk mengubah keadaan ini, yaitu melenyapkan Isa dari negeri ini. Nabi Isa alaihi salam selalu berdoa kepada Allah untuk menghadirkan keimanan di hati kaum Bani Israel dan Yahudi, semata-mata agar kaumnya mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan dari dakwah beliau adalah mengabarkan tentang kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Wahai kaumku, berkumpullah sebentar. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Sebuah kabar yang menggembirakan. Hal penting? Kabar gembira? Apa maksudnya?
Orang-orang yang awalnya tidak peduli berbalik mendekati Nabi Isa. Mereka penasaran dengan kabar yang akan disampaikan Nabi Isa. Kabar gembira apa, wahai Isa? Cepat katakan, jangan membuang-buang waktu kami. Iya, cepatlah katakan sekarang. Wahai kaumku, cepat atau lambat, kelak saat ajal tiba, aku akan meninggalkan kalian. Aku tidak ingin kalian menjadi kaum yang zalim selama-lamanya. Hal penting yang ingin aku sampaikan ini adalah tentang Rasul penerusku. Beliau adalah Rasul penutup para nabi. Maksudmu Rasul terakhir? Iya benar, namanya Ahmad atau Muhammad. Dia lahir di daerah yang tumbuh banyak pohon kurma. Apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak di sini? Dari keturunan bangsa kita. Omong kosong dengan semua itu. Wahai Isa, kami tidak percaya perkataanmu sedikit pun. Apakah engkau ingin memecah belah bangsa kami dengan mengatakan hal itu? Wahai Isa, kita ini Bani Israel, bangsa terbaik dari yang terbaik. Sudah, mari kita bubar. Ternyata benar dugaanku. Isa hanya membuang-buang waktu kita saja. Wahai kaumku, semua yang aku sampaikan ini adalah... Belum sempat Nabi Isa menyelesaikan perkataannya, kaumnya pergi. Wahai kaumku, bersikap lemah lembutlah kalian terhadap sesamamu. Jangan sekali-kali kalian menindas orang yang tidak bersalah. Sesungguhnya, ajaran Allah sangat membenci kekerasan terhadap semua makhluknya. Bicara apa sih dia? Mengganggu pekerjaan kita saja. Ajaran Nabi Isa yang ditentang oleh kaum Yahudi adalah tentang riba, yakni mendapatkan tambahan keuntungan dengan cara yang curang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Pada masa itu, sekitar tahun 63 sebelum Masehi, negeri Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang kejam. Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, beberapa orang Yahudi sedang berdiskusi untuk melenyapkan Nabi Isa alaihi salam yang dirasa mereka telah banyak bertingkah. Wahai saudaraku, ajaran Isa benar-benar telah merugikan kaum kita. Betapa tidak, apa-apa dilarang. Kalau begini caranya, semakin sempit ruang gerak kita untuk berkuasa. Benar sekali yang engkau katakan. Wahai saudaraku, sekarang para pendeta risau dengan keberadaan Isa. Karena kehadiran Isa telah mengusik ketenangan hidup kita, maka sekarang saatnya kita melenyapkannya dari negeri ini. Mereka berpikir untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan. Jadi seolah-olah mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Nabi Isa. Kaum Yahudi berhasil menjebak Nabi Isa alaihi salam dengan tuduhan yang tidak benar kepada pihak kerajaan. Alhasil, Nabi Isa dicari-cari oleh tentara Romawi. Wahai para tentara, tangkap Isa dan bawa ke hadapanku. Siap, laksanakan perintah. Sementara itu, Nabi Isa bersama Hawariyun telah bersembunyi ke tempat yang aman setelah mendengar kabar bahwa Nabi Isa menjadi buronan pihak kerajaan. Wahai rakyat Palestina, barang siapa di antara kalian yang mengetahui keberadaan Isa putra Maryam dan bersedia melaporkannya kepada kami, hadiah besar dari kerajaan menanti kalian. Namun sayangnya, ada salah satu pengikut Nabi Isa yang tergiur dengan hadiah sayembara tersebut. Ia berkhianat dan memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada tentara Romawi. Sebelum tentara Romawi mendatangi tempat persembunyian Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Wahai Isa, keluarlah dari persembunyianmu. Engkau telah terkepung.
engkau tidak bisa lari lagi dari kami. Di mana Isa? Cepat katakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang Isa. Hei, dia itu Isa. Hah? Kau Isa rupanya. Demi Tuhan, aku bukan Isa. Kalian salah orang. Sudah, bawa saja dia. Akhirnya, tentara Romawi membawa Yudas Iskariot yang wajahnya telah diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa dan menyalibnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Demikianlah akhir kisah rencana pembunuhan Nabi Isa alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, jangan bersikap sombong atas kelebihan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan dari Allah dan bisa saja dengan mudah diambil olehnya. Kedua, hendaknya kita bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, karena Allah merahmati orang-orang yang bersikap lemah lembut. Dan ketiga, hendaknya kita sebagai sesama muslim menghindarkan diri dari sifat khianat, selain merugikan diri sendiri, juga orang lain. Apalagi salah satu ciri orang munafik adalah apabila dipercaya, dia berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva.